Halo guys, kembali dengan kami Cerita Komik ID. Kami membawakan kisah orang yang dikirim ke dunia game, dan menjadi karakter yang dipilih yaitu Berserker. Manhwa bergenre action fantasy berjudul The Berserker Second Playthrough masih ongoing, jadi ikutin aja ceritanya. Narasi, seperti hari biasanya sepulang kerja aku tertidur setelah bermain game dan minum bir, tapi saat aku bangun, tokoh utama dalam hati, tempat ini, pemandangan ini, tokoh utama dalam hati, aku tidak mungkin salah, aku berada di dunia game dah. Berserker, game yang kuhabiskan sampai tamat, dan juga game tempat aku mati berkali-kali. Perempuan berteriak, Kadim hati-hati. Tokoh utama dalam hati, nama ini, nama karakter yang kupakai Kadim dalam hati, berarti ini benar-benar awal permainan perempuan. Berkata lebih banyak demon kuat yang datang. Kadim utama dalam hati, gelombang pertama, di playthrough pertama aku panik dan hampir mati di sini. Kadim berkata aku kuasai dengan cepat. Kadim dalam hati, karena aku sudah pernah melewati ini. DOAK. Kadim utama dalam hati, lompatan ini, sudut serangan ini sama persis seperti ingatanku, monster batu, musuh tutorial yang membunuh ratusan pemain, termasuk aku. RAARGH, tatapan mata merah itu, di ending pertama itu yang terakhir kulihat sebelum mati, tapi kali ini berbeda. Aku tahu pola seranganmu, dan aku tahu cara membunuhmu. ZRAAK. Kadim dalam hati, serangan pembuka langsung seganas ini. DOOR, persis seperti yang kuingat, jumlah demon di area awal terlalu banyak. BROK. Kadim dalam hati, mereka dihancurkan dari atas tekanan tanah, ledakan kekuatan murni. BOOM. Kadim dalam hati, dampaknya masih sama seperti playthrough pertama, artinya alur besar dunia ini belum berubah. Wow. Kadim dalam hati, raungan ini demon kelas tinggi muncul terlalu cepat, seperti dugaan ini adalah Demon Realm, dan aku langsung ditempatkan di zona paling berbahaya di kehidupan sebelumnya. Aku hampir mati di titik ini, butuh waktu lama untuk bangkit kembali. Kalau aku lengah sedikit saja aku akan mati lagi. Jalur menuju Archdemon jauh lebih kejam dari yang terlihat, tapi justru karena aku tahu semua ini, aku tidak akan mundur. Ngomong-ngomong, Melissa pasti akan memarahiku. FIU serangan jarak jauh. DOOR area ini masih sebrutal dulu. Ledakan sistem. BOOM. Melissa berteriak, Kadim, aku kan sudah bilang untuk tak maju sendirian. Kadim berkata pelan. Melissa, KRAK, dia benar-benar datang. Melissa berkata, kamu selalu seperti ini. Hero Gale berkata, kamu bisa memarahi Kadim. Setelah pertarungan, kita harus melawan monster-monster ini terlebih dahulu. Kadim dalam hati, Gale masih sama, tetap tenang di medan perang. Cyril berkata pelan, Gale, kamu terlalu berlebihan sebagai seorang hero, ini menyebalkan. Cyril berkata dalam doa, semoga semangat bertarung Atlas senantiasa bersama kita. Cyril dalam hati, aku khawatir Kadim mungkin terlalu memaksakan dirinya untuk kita. Monster meloncat. GWAARGH. Cyril dalam hati, dia seharusnya lebih menjaga dirinya sendiri. Ledakan. BOOM. Gale berkata tenang, jangan terlalu khawatir Cyril, haruskah kita atasi monsternya dulu lalu berbicara dengan Kadim? Cyril menjawab pelan, sebaiknya begitu. Ledakan beruntun, bum bum bum, angin dan reruntuhan. WHOOSH. Kadim berkata aku adalah kapten penyerangan party hero yang ditugaskan untuk mengalahkan Archdemon, dan namaku Kadim. Gale berkata, kalau begitu kita akhirnya bertarung bersama lagi. Kadim. Cyril berkata, aku akan mendukungmu dengan sihir penyembuhan sampai akhir. Gordon berkata, barisan depan serahkan padaku, aku akan menahan mereka. Melissa berkata, aku akan menghabisi musuh yang mencoba mendekat. Kadim dalam hati, mereka semua masih sama seperti yang kuingat, kekuatan, pengalaman, dan tekad mereka tidak berubah. Sistem meledak dengan cahaya terang dan suara dentuman bergema menandai dimulainya ulang takdir yang pernah gagal. Kadim berkata, kali ini aku tidak akan kehilangan siapapun, dan aku akan mengubah akhir dari permainan ini. Cerita utama di game ini sebenarnya sangat sederhana. Seorang hero yang diberkati kekuatan ilahi mengumpulkan rekan lalu mengalahkan Archdemon. Alur yang lurus, mudah dipahami, dan terlihat heroik. Beberapa orang mungkin menikmati petualangan para karakter ini sebagai hiburan. Tapi bagi manusia modern yang bahkan belum pernah menyembelih ayam, cerita ini terasa seperti mimpi yang terlalu jauh dari kenyataan. Kadim menarik napas pelan, namun dunia ini tidak memberi ruang untuk rasa kasihan. Kadim melangkah maju di tengah kepungan. Jika ragu sedikit saja, maka mati. Suara dentuman dan jeritan monster saling bertabrakan di medan perang. Kadim dalam hati, inilah dunia yang kuhadapi. Sistem meledak dengan cahaya merah menyala dan suara berat bergema. Trait unik Blood Berserker.
Aktif meminum darah demon memberikan buff spesial dalam kurun waktu tertentu. Kadim menggeram rendah. Kalau memang harus kejam, maka aku akan lebih kejam dari mereka. Kadim berteriak penuh amarah. Semua monster maju saja, aku akan hadapi kalian. Kadim menyadari bahwa dunia game tidak peduli pada logika manusia modern, hanya mereka yang siap menjadi kejam dan terus maju yang bisa bertahan hidup, dan dengan pengalaman dari masa depan Kadim memilih untuk menerima kebrutalan itu demi mengubah akhir yang pernah gagal. Kadim dalam hati, sedikit lagi, hanya sedikit lagi, jika aku membunuh mereka semua aku bisa mengucapkan selamat tinggal pada dunia sialan ini. Kadim mengatupkan gigi sambil mencengkeram senjata. Akhirnya aku bisa pergi. Kadim dalam hati, aku ingin pergi sehari lebih cepat pun tidak masalah. Kadim berteriak penuh amarah, lebih cepat. Kadim berteriak semakin keras, lebih cepat. Kadim meraung dengan mata merah menyala, lebih cepat. Sistem meledak dengan cahaya merah pekat dan suara bergetar. Mode berserker terus aktif, rasio pembantaian meningkat drastis, peringatan tubuh mendekati batas kehancuran. Kadim berdiri di atas tumpukan mayat monster sambil terengah, kalau ini harga kebebasan maka aku akan bayar dengan darah. Demon itu meraung dengan taring terbuka. Demon sialan, demon itu melompat sambil tertawa kejam, akan kumakan mereka semua. Demon itu menjilat darah di cakarnya, semuanya satu persatu. Demon itu mencondongkan tubuhnya ke depan dengan mata menyala, akan ku minum juga semua darahmu. Kadim berdiri kaku dengan napas berat dan mata merah bergetar. Kadim dalam hati, bunuh, habisi semuanya. Cahaya keemasan meledak dari langit menghantam tubuh Kadim. Sistem meledak dengan suara menggema peringatan keras. Intervensi eksternal terdeteksi. Mode berserker ditekan secara paksa. Suara samar memanggil dari kejauhan. Kadim, suara itu semakin jelas dan penuh tekanan. Kadim hentikan. Kadim menatap ke depan dengan pupil menyempit. Kadim dalam hati, siapa? Kenapa suaranya terasa familiar? Suara itu bergetar menahan tangis. Kadim, sadarlah. Kadim tersentak dengan ekspresi terkejut. Kadim berbisik pelan, "Kak Kadim." Seorang wanita terhuyung sambil mengulurkan tangan dengan tubuh berlumuran darah. Kadim menatap tangan itu dengan tubuh bergetar hebat. Kadim dalam hati, aku tidak sendirian, masih ada seseorang yang memanggil namaku. Tidak mungkin. Kadim bergumam lemah, melis, "Sas, kenapa tubuhku begini? Aku masih sadar, tapi rasanya bukan cuma aku yang ada di sini." Ototku bergerak sendiri, panasnya naik, kepalaku mulai kosong. Kadim berteriak tertahan, "Jangan macam-macam, aku belum mau kehilangan kendali. Kalau ini memang kekuatan yang terbangun sekarang, kalau ini harga yang harus kubayar untuk bertahan hidup." Kadim berkata dalam hati, lebih tenang, "Baiklah, akan kuterima. Tapi dengar baik-baik, aku yang pegang kendali. Aku yang nentuin kemana kekuatan ini melangkah. Selama aku masih bisa mikir, selama aku masih ingat siapa diriku, aku tidak akan membiarkan kekuatan ini menyeretku jadi monster tanpa arah." Kadim berkata dalam hati, terguncang, apa aku sudah sampai di titik di mana aku tak bisa mengenali rekanku sendiri? Kadim berkata dalam hati, suara berat, kalimat ini, yang dulu cuma deskripsi game, sekarang karena gamenya jadi kenyataan, ini berubah jadi kegilaan yang terus melahapku. Kadim berkata dalam hati, ragu, apa aku masih bisa tetap waras sampai aku bisa melawan Archdemon? Kadim berkata dalam hati, napas tercekat, rasa haus darah ini terus menghantui pikiranku. Kadim berkata dalam hati, menahan diri, menahan kegilaan yang makin bergejolak sekarang. Ternyata tidak mudah. Kadim berkata dalam hati, penuh kecemasan, bagaimana kalau aku tak bisa menahannya, dan benar-benar jadi gila. Kadim berkata dalam hati, suara makin dalam, darah demon, yang dulunya terasa menjijikkan, sekarang malah terasa manis. Kadim berkata dalam hati, dingin dan terfokus, sebelum semuanya terlambat. Aku harus membunuh Archdemon. Suara dalam Kadim mendesak, bunuh dia. Kadim menjawab dalam hati, tegas, akan kubunuh dia. Suara dalam Kadim menggema, bunuh mereka semua. Kadim terdiam, menahan napas. Melissa berteriak, putus asa, Kadim. Kadim berkata dalam hati, kegilaan. Tertahan, aku tidak tahu sampai kapan aku bisa menahan ini. Tapi selama masih ada suara yang memanggil namaku, selama masih ada seseorang yang menarikku kembali ke kenyataan, aku akan bertahan. Kadim berkata dalam hati, tekad bulat, aku akan membunuh Archdemon, bukan sebagai monster, tapi sebagai diriku sendiri. Melissa berkata dengan suara lemah, menahan sakit. Aku baik-baik saja, jadi jangan salahkan dirimu.
Melissa memanggil pelan, hampir berbisik Kadim. Pendeta berkata dengan nada tenang tapi tegas Gordon, dan aku akan berusaha keras untuk membantumu, Kadim. Jadi jangan sampai kamu menyerah pada kegilaan itu dan kehilangan kendali. Pendeta melanjutkan, suaranya lebih lembut. Kadim, kumohon, lawanlah kegilaan itu dan lindungi dirimu sendiri sampai akhir. Gordon berkata mantap, tanpa ragu Kadim sudah melindungi kami selama ini. Gordon melanjutkan dengan suara penuh tekad, jadi sekarang giliran kami yang melindungi Kadim. Kadim berkata lirih, menunduk. Maafkan aku, Melissa. Gale berkata, apa kalian sudah cukup istirahatnya? Jika sudah, ayo kita bergegas, kita harus mengalahkan Archdemon dan menyelamatkan dunia, Kadim berkata dalam hati, dan begitulah kami terus bertahan jiwa dan raga kami jadi berantakan, dan pada akhirnya Gale berteriak, Kadim, Archdemon telah dikalahkan oleh Kadim. Gale berkata, akhirnya, apakah kita berhasil? Melissa berkata, apa ini benar-benar sudah berakhir? Gordon berkata sambil memegang pundak Melissa dengan rahmat. Elga kelihatannya begitu. Seketika cahaya menerangi tempat pertempuran. Cyril berkata, Kadim, di mana Kadim? Kadim yang berlari menuju cahaya. Gale berteriak, berhenti Kadim. Apa yang membuatmu yakin di sana tidak ada apa-apa? Kadim sambil menoleh ke belakang, sebuah kehormatan bertarung dengan kalian dan tidak hanya di balik layar, tetapi secara langsung. Rekan-rekanku, Gale berteriak Kadim. Krael yang tidak percaya bahwa Kadim telah menghilang bersama dengan cahaya tersebut di dalam kegelapan. Kadim berjalan sendirian berkata, dalam hari tak ada yang berubah, hanya kegelapan yang sama sejak aku datang kemari. Apa yang harus kulakukan saat aku kembali? Kadim yang mempertanyakan kehidupannya setelah tersedot dalam game brutal ini. Kadim berkata, aku merasa tidak enak karena tidak berpamitan dengan layak kepada mereka semua, tapi aku harus menerima kenyataan mereka orang yang takkan bisa aku temui lagi. Selamat tinggal semuanya. Berjalan menuju cahaya. Pintu apa aku akan terbebas setelah melewati pintu itu? Kadim berkata, haha, ini kan, ini tak mungkin. Sambil menangis dan tertawa, Kadim tidak percaya akan kenyataannya bahwa dia kembali ke game dengan judul yang sama, tetapi hanya ditambahkan no game plus sistem memulai gamenya kembali. Sistem Kadim kembali ke dalam game. Kadim yang diborgol dan ditahan oleh penjaga, dan beberapa orang juga ditahan oleh penjaga, berjalan tanpa tahu arah kemana tujuannya, hanya mengikuti kuda putih di depan penjaga dan gerobak kayu tahanan. Bertudung berkata, hei, aku sudah bilang padamu aku tidak bersalah. Anak penjual roti itu yang membunuhnya. Tahanan berjenggot, aku hanya mengambil sebuah cincin perunggu. Aku tidak tahu tentang kalung perak. Salah satu penjaga berteriak, kalian penjahat, diamlah. Dan salah satu penjaga memanggil penjaga, aku tak pernah menjual barang-barang demon. Seseorang sedang menuduhku. Penjaga berteriak, beraninya kau? Apa kau mempertanyakan keputusan paladin dari Elga? Jika kamu tidak bersalah, kembalilah ke tempatmu. Sambil berjalan balik ke belakang penjahat itu pun tertunduk lesu. Penjahat berkata dalam hati, bagaimana bisa mereka menangkap barbarian itu? Kawanan itu masih terus berjalan tanpa arah pasti kemana tujuannya. Kadim yang tersadar berkata dalam hati, apa yang sebenarnya terjadi? Tubuh ini terasa familiar, tapi seluruh kekuatan yang kumiliki dulu sudah hilang. Kegilaan dan rasa bersalahku pun tampaknya menghilang juga. Berdasarkan tulisan terakhir adalah no game plus, sepertinya aku memulai gamenya lagi, tapi ini tidak masuk akal. Bahkan di dunia nyata para pemain tidak pernah memulai dengan skenario ini. Kakek penjahat yang berada di sebelah bertanya, hei, yang di sana, kunyahlah ini selama perjalanan itu membuatmu mengusir kebosanan? Sambil memberikan akar ginseng, aku dulu pernah dibantu oleh barbarian dan melihatmu mengingatkan temanku dulu. Aku tidak bisa menyebutnya balas budi, tapi hanya ini yang kupunya. Dan bagaimana kamu bisa tertangkap? Kadim menjawab, saya pun tidak mengetahuinya. Kakek penjahat pun menjawab, jadi begitu. Paladin kerajaan dan priest terlalu kejam pada orang-orang pagan. Sebagai notes, pagan secara umum adalah istilah orang yang tak menganut agama Abrahamik atau tidak menyembah dewa Elga. Kadim bertanya, teritori kekaisaran, apa ada kekaisaran di benua ini? Kakek menjawab, jangan bilang kamu tidak tahu tentang kekaisaran Lucaonia. Kadim pun bingung sambil menjawab, Lucaonia, bukankah kerajaan itu ada di pusat benua? Sang kakek kerajaan
Kudengar mereka memanggilnya begitu. Berabad-abad yang lalu Kadim semakin bingung berabad-abad lalu. Berkata dalam hati, apa aku tiba di dunia paralel dengan jalan cerita yang berbeda? Kadim pun bertanya ke kakek, jadi kita mau kemana? Kakek pun menjawab, mungkin ke ibu kota kekaisaran kota suci Lucaon. Saat kita tiba di Lucaon, aku dan yang lainnya akan dibawa ke hakim dari Elga dan kamu mungkin akan melakukan inquisition. Kadim berkata, setidaknya mereka takkan langsung membunuhku. Itu melegakan kakek yang bingung. Melegakan? Palelu melegakan itu orang maniak dan terobsesi akan siksaan saat mereka melihat pagan sepertimu. Mereka anggap mainan baru. Mereka akan memasukkan paku dari gusimu sampai ke hidungmu. Setelah kakek berbicara dengan cepat, pedang menancap di kepala kakek tersebut. Kakek itu langsung modar seketika. Si Paladin berteriak, dengarkan baik-baik, siapapun yang menghina perwakilan Elga harus disucikan dengan kematian. Paladin bertanya, oi barbarian, kau adalah orang yang menyebabkan masalah ini. Jika kamu tak mau berakhir sepertinya, tundukkan kepala dan memohonlah untuk hidupmu. Jika kamu memohon, mungkin aku akan membiarkan kamu hidup. Sombong amat ini Paladin. Kadim yang gemas tertawa kecil. Paladin berkata dalam hati, seorang pagan bisa-bisanya tertawa kepadaku. Sambil berteriak, Paladin ini adalah penghinaan, sambil menerjang tombaknya ke Kadim. Kadim menangkap tombak tersebut dengan kedua tangan. Paladin yang oleng di atas kudanya sambil berteriak, lepaskan. Dengan sigap Kadim melepaskan pegangannya pada tombak. Sesudah dilepaskan, Paladin tersebut malah menyerang kembali sambil berteriak, dasar pagan, aku hukum kau sekarang juga. Sambil bingung Paladin melihat barbarian itu malah melompat ke arahnya dengan tangan kosong ditabrakan ke Paladin tersebut. Paladin tersebut tersungkut dan kudanya modar sambil merangkak untuk bangun. Paladin tersebut bergumam, dasar pagan, beraninya kau melukai perwakilan dari Dewa. Kadim dalam hati berkata, seorang berandal. Tapi tetaplah seorang paladin, kurasa itu tak cukup untuk membunuhnya. Paladin itu Kastkilo Elga, dari Dewa Cahaya Abadi, izinkan bawahanmu untuk mengeksekusi bawahan dari iblis jahat. Tombaknya bercahaya. Setelah itu Paladin mencoba untuk menyerang Kadim. Kadim yang sudah bersiap terkaget dan tak bisa menghindarinya. Kadim yang terkena serangan telak pun terlempar sampai menabrak gerobak kayu. Kadim yang kesakitan sambil memegang dada yang tertusuk oleh tombak. Paladin mendekat untuk menyerang. Kembali Kadim berkata dalam hati, meski statku telah reset dan hanya punya trait blood berserker yang tersisa, berpikir aku akan kesulitan untuk melawan orang ini. Sepertinya andai ada demon satu, demon tingkat rendah sekalipun dekat sini, pastinya takkan sulit. Sambil memikirkan bagaimana untuk melawannya, Kadim berkata, tunggu, bau apa ini? Sambil menoleh ke belakang gerobak. Paladin ngoceh, meski kamu kuat untuk tidak mati langsung, minta maaflah dan minta pengampunan pada Dewa Elga melalui kematianmu. Paladin terkaget, bau apa ini ya? Kadim tertawa puas. Haha. Paladin yang bingung berteriak, apanya yang lucu? Kau jadi gila karena akan segera mati. Kadim berkata, sepertinya Dewa Elga yang kau sembah lebih memilihku daripada kau. Paladin koplak sambil menghancurkan gerobak di belakang. Kadim mengangkat kepala goblin sambil tersenyum daim.